kita mencoba training di bidang akuntansi. Cita-cita saya itu arahnya menuju ke mungkin pengusaha dan pokoknya yang berhubungan dengan kantoran. Dan agar bisa menjadi orang sukses dan membanggakan orang tua. Apa pentingnya? Ya, pendidikan ini penting bagi kemajuan bangsa dan cita-cita para pahlawan kita atau pendirian ya, supaya negeri kita ini maju. Nah, Indonesia jangan sampai kalah seperti negeri luar seperti Jepang. Tapi alhamdulillah kalau kita mengejar pendidikan, insya Allah kita bisa menjadi negeri ini yang telah maju gitu. Dulu kan zaman-zaman keadaan masih peperangan atau bagaimana PRRI segala, jadi kita itu kan terganggu sekolahnya. Kadang-kadang orang-orang nakal sekarang banyak waktu masih kecil itu. Waktu saya masih kecil-kecil, dulu kan pengenal orang itu belum ada yang maju. Sekarang udah mulai maju, nggak ada bertemu lagi ya. Dulu sekarang udah mulai maju, nggak ada lagi. Pendidikan yang sesungguhnya itu adalah upaya bangsa ya, kalau di sebuah negara, upaya bangsa yang tentu saja digerakkan oleh dan diatur oleh para pemimpin bangsa untuk meyakinkan bahwa generasi berikutnya adalah orang-orang yang punya karakter dan berakhlak mulia. Setelah itu baru orang-orang yang mempunyai ilmu dan kemampuan untuk kemajuan bangsa. Pendidikan itu sangat kompleks ya. Kalau arti pendidikan itu saja kita cari maknanya untuk apa, kegunaannya dan fungsinya untuk apa. Sebenarnya ingat tidak ketika Jepang kalah oleh tentara sekutu tahun 1945, Jepang menanyakan, walaupun Jepang hancur, katanya masih ada kaguru yang tertinggal. Dari kata-kata bijak itu bisa kita ambil bahwa ternyata untuk membangun suatu bangsa, pendidikan sangat peran penting. Tanpa pendidikan mungkin tentu saja masyarakatnya akan tertinggal. Jadi mana pendidikan, kalau ingin maju, ingin baik, sesuai dengan pendidikan. Tentu saja dalam pendidikan bukan hanya masalah intelektual saja, tapi juga termasuk masalah akhlak dan budi pekerti. Bangsa ini ke depan harusnya melihat untuk mengetahui di mana derajat pendidikan kita di mata atau di tengah-tengah arena dunia yang modern sekarang. Jadi para pemimpin harusnya melakukan studi banding dalam arti yang sebenarnya, dalam arti yang luas, yaitu membandingkan hal-hal tadi, yaitu karakter, akhlak maupun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dari hasil studi-studi banding yang serius dilakukan, itu dibuat rumusan baru untuk merumuskan pendekatan-pendekatan yang akan diambil. Tentu saja juga target-target yang harus dicapai, dan semuanya itu dimasukkan ke dalam desain kurikulum yang betul-betul diniatkan untuk mengatasi ketertinggalan kita, yang kemungkinan besar kita tertinggal dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan karakter dan akhlak tadi. Pendidikan bukan hanya masalah intelektual saja, bukan masalah kecerdasan saja, tapi adalah selain kecerdasan logika juga kecerdasan emosional terutama. Emosional kita katakanlah sikap, atau dalam bahasa sekarang lebih dikenal sebagai karakter. Tentu saja ini dipikirkan dari dampak yang telah diperoleh, bahwa ketika orang pintar tidak diimbangi dengan mental yang baik, sikap yang baik, katakanlah tidak berkarakter, maka yang dilahirkan dalam dunia pendidikan adalah orang-orang yang pintar tapi lemah akidahnya, lemah karakternya, sehingga mudah terjerumus ke dalam katakanlah seperti korupsi atau yang lain yang sifatnya negatif. Pertama, untuk akhlak dan karakter kita pertama harus menghidupkan lagi keteladanan dari para pendiri bangsa seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Haji Agus Salim dan sebagainya, untuk menjadi diberikan dalam pelajaran untuk menjadi teladan bagi para siswa maupun bahkan mahasiswa,
dalam hal bagaimana kita seharusnya berbangsa.